saya nyampaikan bahwa tidak pernah ada sebuah pertemuan membahas tentang perdamaian. Ya, satu, saya tidak pernah diminta oleh Niki untuk melakukan hal tersebut. Pasti saya tidak akan melakukan karena saya kuasa hukum, bertindak untuk dan atas nama Nikita Mirzani. Jadi ada yang menyatakan menolak, apanya yang ditolak? Ketemu saja tidak pernah. Ya, jadi kalau bikin keterangan itu yang logis. Ketemu dengan siapa? Saya tidak pernah ketemu dengan siapapun membahas persoalan perdamaian. Ya, catat, Niki juga barusan pesan kepada saya untuk menyampaikan itu. Tidak ada itu. Jadi mungkin kegeeran aja kata Niki. Jadi Niki menyatakan tidak pernah ada hal-hal tersebut, tidak pernah ketemu. Jadi kalau bertemu saja tidak pernah, apa yang harus dibahas? Apa yang mau ditolak? Ya, kita coba untuk meluruskan. Jadi jangan membuat berita seolah-olah saya bertemu seseorang. Saya tidak pernah bertemu dengan siapapun untuk membahas perdamaian. Titik. Yang dimaksud siapa itu, Bang? Siapa saja yang mengaku. Udah. Maksudnya, Bang, maksudnya pihak sana menutup pintu perdamaian. Ada yang menginformasikan menolak. Kalau menolak itu berarti sudah pernah bertemu. Bertemunya dengan siapa? Apakah memang ada permohonan dari Niki untuk meminta perdamaian? Niki tidak pernah mengajukan surat apapun. Ya, catat. Saya pun tidak pernah diminta oleh Niki untuk bertemu dengan siapapun. Utusannya pelapor maupun pelapor sendiri. Jadi kalau ada yang menginformasikan bahwa menolak apa yang ditolak, bertemu saja tidak pernah. Ya, itu berlogika ya, lurus ya urusannya. Apa yang mau ditanyakan lagi? Selanjutnya ada informasi-informasi yang mungkin diambil dari berita-berita lama. Itu saya luruskan keadaan Niki baik-baik saja, dan semua itu berita Anda bisa lihat itu kejadian tahun 2018 yang kebetulan saya juga kuasa hukum Niki. Jadi tidak ada kejadian-kejadian seperti pingsan lah apa. Niki ini ketawa-ketawa saja, santai dia. Dia bilang ini adalah bagian dari perjalanan hidup dia dan dia sudah siap untuk menjelaskan semuanya secara hukum. Dia bilang. Bang, tanggapan Niki seperti apa tadi penolakan itu dari... Saya akan bahas penolakan itu setelah saya mendapatkan surat secara resmi. Karena saya kirim suratnya secara resmi. Ya. Nanti kalau suratnya itu saya terima, mau diterima atau ditolak, saya akan jawab. Berarti sejauh ini belum menerima. Saat ini mungkin seperti apa, Bang, kondisinya? Dia di dalam dia santai aja. Bahkan tadi minta bantuan melalui Kak Fitri untuk mengajak rekan-rekannya yang ada di dalam untuk makan bersama. Jadi tadi pesan makanan, izin sama Kalapas, kita mau diizinkan untuk makan rame-rame. Artinya bersama-sama itu bukan berarti semua dikumpulin jadi beli makanan untuk dibagi-bagikan. Tadi itu permintaan Niki melalui Kak Fitri yang saya nggak dengar di depan tadi. Ada berapa makanan Saya apa? tahu, mungkin nasi padang atau apa saya nggak tahu. Saya nggak nanya. Ada berapa orang? Ada banyak, ada ratusan. Selain itu membicarakan apa lagi, Bang? Berapa orang, Bang? Kalau di sel saya nggak tahu, nggak tanya. Karena Niki tadi ketemunya, karena kalau orang besuk itu ketemunya kan bukan di tempat dia ditahan, kan nggak mungkin lah. Jadi dia dikeluarkan di satu tempat, ya kita ngobrol. Ada saya, ada Kak Fitri di sini. Aktivitasnya apa aja, Bang? Diceritain. Yang saya tahu aktivitasnya ya ibadah lebih banyak, yang sholat, ya udah ibadah lah lebih banyak. Abang sendiri melihat Niki sudah seperti apa? Mungkin ini berarti udah berapa hari, Bang, di sini? Ya Niki udah tegar, dia udah tahu kalau ini adalah bagian dari perjalanan hidupnya. Jadi kalau ini adalah bagian dari perjalanan hidupnya, dia udah siap dan tegar, nggak ada masalah. Santai, Bang. Santai. Oke, selain itu bahas apa lagi, Bang, soal mungkin Ada pembicaraan apa gitu? Tentang anak-anaknya. Kalau anak silakan, Kak Fitri masih ada di dalam ya. Alangkah baiknya Anda tanya ke Kak Fitri masalah anak, karena Kak Fitri sudah datang dan dia bisa mewakili kita untuk menjelaskan keadaan anaknya. Kalau saya pikir lebih bagus Kak Fitri. Tapi kalau anaknya sehat-sehat aja katanya. Tapi Abang tadi menyaksikan pertemuan Nikita sama Kak Fitri yang dianggap sebagai kakak sendiri, sahabatnya juga. Sama saya kan, ada rekan juga, ada berapa orang ngobrol. Kita ngobrol santai aja, ketawa-ketawa aja. Ya saya bilang nih, ini perjalanan hidup kamu, ya tetap kamu harus jalan. Iyalah Bang, perkara apaan sih? Ini
ini perkara apaan? Saya aja yang nggak ngerti hukum, ngerti ini perkara apaan, apalagi orang yang ngerti hukum. Itu dia bilang begitu, artinya dia memberikan pembelajaran. Saya saja yang tidak mengerti hukum tahu ini perkara apa, apalagi orang yang ngerti hukum. Nah, Anda bisa cerna itu kalimatnya Niki yang begitu dalam, ya. Mungkin ada momen haru nggak sih bang terjadi Kenapa? pada saat bertemu dengan Kak Fitri sendiri begitu? Waduh, saya nggak sampai ngelihat seperti itu. Mungkin aja setelah saya nggak ada, saya nggak tahu. Kalau di hadapan saya nggak mungkin. Niki itu sangat tegar orangnya yang saya kenal. Saya sangat mengenal Niki. Berarti nggak meluapkan sesuatu atau menangis kepada Kak Fitri tadi? Nggak ada, Nggak. nggak ada. Dia nggak pernah. Niki itu kalau menangis berarti ada sesuatu yang luar biasa. Dia kesal. Tapi tadi dia santai ketawa ketemu Kak Fitri, ngobrol sama saya. Nanti kita jelasin prosesnya nih. Ini proses tetap akan sidang. Ya bang, kita sidang aja buka-bukaan. Bang, selain makan ada permintaan khusus lainnya nggak bang? Maksudnya permintaan apa? Ya kayak seperti dia ingin Dibawain nelpon, apa gitu. atau nelpon apa. Kalau nelpon nggak boleh. Kami saja pengacaranya nggak boleh bawa telepon masuk ke dalam. Ya, telepon saya simpan di depan. Saya masuk tanpa membawa alat komunikasi karena memang SOP-nya di sini seperti itu. Jadi kita nggak bisa. Kalau dia ada pesan sesuatu mungkin kepada Kak Fitri. Biar aja Kak Fitri nanti yang menyampaikan secara tertulis atau menyampaikan menelpon siapa yang Niki ingin sampaikan pesan-pesannya. Bang, kemarin sempat ada beredar apa Niki nggak nafsu makan nih. Gimana kalau menurut Abang Niki normal makannya atau seperti apa? Mengikuti yang ada di sini. Kita nggak nafsu makan siapa mau dia makan. Tadi makan rame-rame. Makan mengikuti yang ada di sini atau setiap hari beli bang, pesan bang? Yang ngikutin aja lah. Saya juga nggak mungkin pengacara ngecek makannya pakai apa itu. Coba nanti nanya ke lapas, makannya hari ini makan apa, besok makan apa. Kalau pengacara tanyain berkas, berkasnya hari ini apa, besok berkasnya apa, ya, biar cocok. Iya. Tapi berat badan gimana bang? Berkurang atau? Coba nanti saya bawa timbangan kalau Nggak, datang maksud lagi. Ya. Abang melihatnya Nggak bisa. Nggak. Nanti, saya nanti datang lagi bawa timbangan, Niki saya timbang, badannya nanti saya sampaikan. Nanti salah lagi timbangannya, saya masalah lagi. Enggak, maksudnya bang secara kesehatan mungkin bang. Sehat. Nah ini pertanyaannya bagus. Sehat karena dia bisa bicara, ketawa, bisa jalan, dan santai duduknya santai. Berarti dalam keadaan sehat. Bang, Bang, ini mengikuti proses hukum lanjut ya? Lanjut, Ini ya. lanjut dan perang. Nah, sudah Merdeka. Nah gitu katanya tadi. Pengen cepet-cepet sidang atau gimana bang? Sangat cepat-cepat Siap, dan Pak. minta ada kepastian. Disidangkan saja lah. Ngapain ya perkara seperti begini? Dibilang saya ini bukan orang hukum bang, tapi saya tahu ini perkara apa. Kenapa bulet-bulet muter-muter nggak karu-karuan? Timpakan aja lah di pengadilan. Gitu katanya. Ntar kita fight di pengadilan. Apa sih bang menurut abang yang memberatkan di problematika saat ini bang? Maksudnya Kata apa? abang kan barusan kan soal masih gampang-gampang aja, mudah-mudah aja gitu perkara hukumnya, apa yang memberatkan kalau menurut Loh abang? bukan, ini kan pasal pencemaran nama baik. Bukan kasus teroris yang harus dibuktikan dengan segala macam manusia untuk bisa membuktikan adanya perbuatan teroris. Bukan kasus pembunuhan yang harus dibuktikan adanya sebuah bukti. Ini memposting tulisan, tulisannya ada. Posting tulisan, itu dikatakan pencemaran nama baik. Kan urusan mudah sebetulnya. Nanti dibantah, itu pencemaran bukan, kan gitu aja. Urusan simpel, tapi dibikin ribet seperti ini. Kenapa nggak limpahin aja ke pengadilan selesai? Niki aja nggak ngerti hukum, bilang perkara apaan sih bang? Udah limpahin aja di pengadilan. Bang, artinya kalau Niki dan Kejaring sendiri nggak menemukan surat yang tertulis untuk abang, akan ditahan sampai bulan depan. Bukan, kalau saya tidak menerima surat, ya saya sendiri kirim surat. Sejogianya, kalau saya kirim surat dijawab dengan surat. Jangan sampai saya kirim surat yang menjawab surat saya secara lisan orang lain. Saya jadi bingung jadinya. Iya kan. kalau alasan Kejari sendiri bang belum melayangkan surat ke abang gimana bang? Saya nggak tahu, tanya ke Jari. Tapi kalau alasan dia menolak atau sebagainya, nanti saya lihat dari suratnya. Baru surat itu akan saya sampaikan kepada teman-teman. Ini loh alasan penolakannya. Tapi sampai detik ini saya belum menerima surat. Kalau misalkan ditolak nih abang ya yang abang dengar itu gimana bang nanti ke depannya? Ya kan saya bilang, kalau ditolak ya kita sidang. Sama saja dikabulkan atau ditolak, sidang ini tetap berjalan. Karena tidak berpengaruh di proses hukum ini. Bang, berbicara sidang, ada kemungkinan ini kan sudah dipastikan lanjut ya. Nah, kira-kira sidang perdananya kapan perkiraannya bang? Januari kah atau Enggak lah, Desember? Oktober ini, November. Ini kan sudah November tanggal 31.
paling November nanti, mungkin sidang pertama November. Kita ikutin aja prosesnya, dibikin santai saja. Nah, pesannya Niki seperti itu. Jadi kalau ada berita-berita, ada postingan-postingan, coba dilihat itu apakah kejadian yang sekarang ataukah berita-berita 2018. Jadi ada berita Niki pingsan kan gitu. Ada berita apalagi itu sudah kejadian lama semua. Makanya Niki pesan abang sampaikan aja ke rekan-rekan media, saya dalam keadaan sehat dan semua yang beredar itu tidak benar. Yang benar saya dalam keadaan sehat dan saya ada di sini, Bang. Bang, kasus dari ini ada intervensi dari pihak lain dari mana terkait ini berjalan? Saya nggak tahu. Coba Anda tanya ke yang merasa diintervensi. Kalau saya tidak pernah tahu hal-hal yang seperti itu. Dari institusi yang akan yang bakal apa namanya bisa nggak sih? Maksudnya? Institusi terkait lah. Berarti kalau ada intervensi dari pihak lain. Ya kalau kita lihat ini prosesnya masih berputar-putar, nggak jelas, nggak dilimpah, ya pasti kami akan mengadu. Kami akan meminta pengaduan kepada Jamwas, Jaksa Agung bidang pengawasan. Karena di setiap institusi ada bagian pengawasan yang mengawasi anak buahnya sendiri. Oke, terima kasih banyak Bapak Mi. Soal anak-anak.